Shalom saudara, senang kembali bersama dengan saudara dalam program ini. Ya, kami masih terus coba mengeksposisi dan pada kesempatan kali ini adalah seri-seri terakhir dalam Mutiara dalam doa Bapa kami yang sedang saya ekspos. Dan saya bagikan berkat ini kepada saudara via channel YouTube kami, JKI The Way. Nah, kalau saudara baru menyaksikan program ini dan belum melihat, mendengarkan pengajaran eksposisi doa Bapa kami dari seri pertama, Bapak Ibu bisa melihat lagi di seri-seri awal doa Bapa kami ini, karena rencananya kita akan coba merekam, recording sampai dengan seri ke-21 Mutiara dalam doa Bapa kami. Ini seri yang ke-20 saudara. Nah, untuk itu mari sama-sama kita siapkan hati kita beberapa menit ke depan ini untuk belajar mengeksposisi, memaknai kalimat dalam doa Bapa kami yang benar. Sekarang mari kita buka terlebih dahulu firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Ya, kita sedang mengeksposisi ayat terakhir dalam doa Bapa kami yang tercatat dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, pada kesempatan ini kita coba baca ayat yang ke-13 terlebih dahulu. Matius 6 ayat 13. Silahkan dibaca. Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah mengekspos tentang kalimat awal di ayat 13 ini di beberapa minggu yang lalu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita sudah ekspos itu. Makna dan pemahaman pengertian tentang kata pencobaan itu saudara, ya. Bagaimana kita harus memaknainya dalam kehidupan Kristen kita. Dan saat ini saya akan coba membagikan eksposisi kalimat setelah kalimat atau tanda baca koma yang ada di ayat 13, yakni kalimat tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum kita mengeksposnya saudara, ini kita harus ingat dulu bahwa ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau saudara mengikuti seri ini dari seri pertama sampai seri ke-20 ini, berulang kali dari seri pertama sampai seri ke-19 kemarin, saya mengulang-ulang bahwa ini bukan sekedar doa biasa. Doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan itu bukan perkataan doa biasa. Saya bahkan berani berkata ini adalah pemahaman yang benar tentang kekristenan itu. Saudara kalau misalnya memaknai, mengerti setiap kata kalimat yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami ini, saya bahkan bisa mengklaim saudara akan menjadi orang Kristen yang punya pemahaman yang benar tentang imanmu itu. Nah, kata lepaskanlah kami daripada yang jahat itu diajarkan Tuhan Yesus. Apa pengertiannya? Bagaimana sebagai orang percaya kita memaknai pengajaran Tuhan Yesus ini? Nah, kita harus jujur untuk bisa memaknai ini. Ya, fakta di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak menemukan banyak orang yang mengaku sudah percaya, banyak orang yang ngakunya sudah Kristen sejati, tapi pada faktanya dalam hidupnya kita dapati, kita lihat, kita saksikan mereka menjadi undur dalam iman percayanya. Tadinya banyak orang yang eksis dalam dunia pelayanan, aktif dalam dunia pelayanan, begitu berapi-apinya dalam pelayanan kepada Tuhan, ya. Tapi lambat laun kita saksikan, kita lihat fenomenanya, orang yang tadinya berapi-api ini akhirnya kendur, hilang. Bahkan kita tidak sedikit menemukan, nggak tahu lagi Pak, di mana dia sekarang berada.
Padahal beberapa tahun yang silam teman konco kita, karib kita dalam pelayanan. Berbagi suka dan duka, berapi-apinya melayani Tuhan. Tapi beberapa tahun kemudian rimbanya pun tidak bisa kita temukan. Nah saudara, bahkan fenomena orang-orang yang tadinya percaya terus menjadi murtad itu juga bisa kita lihat. Dengan kecanggihan zaman, di mana dunia yang luas ini menjadi sempit karena teknologi. Kita banyak temukan orang-orang begitu gampangnya seolah-olah menjual Tuhannya, saudara. Ya. Ini fakta bahwa ada orang-orang, banyak orang-orang yang kita lihat tadinya rindu, tadinya haus, tadinya panasnya luar biasa, berapi-apinya bagi Yesus, tiba-tiba sekarang ini hilang. Ya. Jangankan melayani, ke gereja saja kita tidak yakin apakah dia masih ke gereja lagi apa tidak. Bahkan beberapa di antaranya faktanya sudah balik badan dan meninggalkan Yesus dalam hidupnya sehari-hari. Nah itu fenomena ya, yang harus Bapak, Ibu dan saya lihat dalam kehidupan. Kenapa sih bisa begitu? Kenapa orang-orang Kristen yang tadinya berapi-api tiba-tiba sekarang hilang gitu? Apinya hilang. Apinya mati, saudara. Nggak lagi menggebu-gebu bagi Tuhan. Tapi sekarang jangankan suam-suam. Ya. Percikan-percikannya saja sudah tidak ada. Tidak bisa kelihatan. Ya. Nah kenapa bisa begitu, saudara? Kalau saya renungkan dalam kehidupan pelayanan saya menyimpulkan orang-orang yang mengalami hal-hal seperti itu. Ingat ya saudara ya, fenomena itu bisa terjadi dalam hidupmu dan hidupku loh. Saya selalu berkata, bahkan sudah saya expose dalam seri doa Bapa Kami di seri-seri awal, bahwa selama hidup di dunia ini semuanya serba mungkin. Saya yang saat ini menggebu-gebu mengabarkan Injil, membagikan kebenaran kepada saudara lewat video YouTube ini, bisa jadi beberapa tahun ke depan tiba-tiba hilang. Tapi jangan diaminin saudara ya. Tapi saya mau mengatakan fakta ya, selama kita hidup selalu ada kemungkinan-kemungkinan. Yang meskipun tidak kita imani sekarang, tapi kalau kita tidak menjaganya, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita masing-masing di kemudian hari kelak. Nah saudara, kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama yang saya perhatikan, kenapa orang-orang Kristen begitu mudahnya seperti membalikkan telapak tangan. Tadinya berapi-api terus menjadi hilang apinya. Itu karena dalam komunitas kita, orang-orang percaya dalam kehidupan bergereja terutama, tidak ada yang mengingatkan. Tidak ada yang memberi warning gitu. Ya. Seolah-olah kalau saya perhatikan dalam kehidupan bergereja, mimbar ini hanya menekankan pengajaran-pengajaran yang sepertinya meninabobokan jemaat. Ada beberapa mimbar gereja yang saya perhatikan terlalu menekankan pada doktrin yang mengajarkan bahwa kita orang Kristen pasti bisa menang, selalu menang lawan setan. Itu saudara. Memang Alkitab mengatakan setan kalau kita usir, kita kalahkan, dia akan lari tunggang langgang. Iya, itu ada ayatnya saudara. Tapi karena gereja terlalu menekankan doktrin ini, mengajarkan jemaatnya bahwa setan itu pasti mudah dikalahkan orang percaya. Kita sebagai orang Kristen pasti akan gampang mengalahkan setan. Seolah-olah setan itu seperti nyamuk yang kalau lewat dipukul pasti langsung mati saudara. Itu yang membuat akhirnya orang Kristen terninabobokan. Orang Kristen menjadi tidak berjaga-jaga. Menganggap yang namanya Lucifer, menganggap yang namanya Satan, menganggap yang namanya si iblis itu, si jahat itu begitu mudahnya kita kalahkan seperti menjentikkan jari saja saudara. Saya selalu berkata kepada jemaat saya di Doe dan juga lewat mimbar ini, kepada saudara yang mendengarkan saya, bahwa
Kalau mau memahami Alkitab itu jangan sepenggal-sepenggal, saudara. Ya. Satan itu musuh terbesar kita. Dia bukan anak bawang, saudara. Lucifer itu bukannya musuh yang kita tiup itu bakal langsung terbang begitu karena tiupan kita. Tidak, saudara. Dia musuh yang besar. Musuh sejatimu dan sejatiku. Selama langit bumi ini belum lenyap, musuhmu bukan darah dan daging, Alkitab katakan. Tapi dia dan antek-anteknya. Roh-roh jahat di udara itu, saudara. Dan dia musuh yang tidak bisa kita anggap remeh. Kenapa? Tidak bisa kita lihat. Dunia kita berbeda. Tapi perhatikan, kelemahannya antara tubuh jasmani dengan tubuh rohani. Tubuh jasmani tidak bisa melihat tubuh rohani, saudara. Tapi saya percaya tubuh rohani bisa melihat, mengamati, mengetahui keberadaan dari tubuh jasmani. Nah, kalau kita sebagai manusia biasa dibandingkan dengan alam roh ini, dunia roh ini, saudara. Jelas manusia dan keberadaan kita sebagai manusia yang hidup dalam daging dan darah jauh dengan jika dibandingkan dengan dunia roh atau setan, iblis dan malaikat yang jatuh dalam dosa itu. Mereka bisa menyaksikan kita. Mereka bisa mengamati kita. Mereka bisa melihat gerak-gerik kita, sedangkan sebaliknya kita tidak bisa mengamati mereka. Saat ini sedang dengarkan khotbah saya, setan di dekat dirimu bisa mengamati saudara. Apakah ketika kau dengar khotbah saya ini, kau sedang mengernyitkan dahimu? Atau kau memperhatikan sungguh, mengamini sungguh, dia tahu karena dia ada di sekitarmu, sedangkan kau tidak bisa melihat keberadaan setan yang ada di kiri kananmu, bukan? Nah, saudara. Jadi menekankan pada satu angle kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa lawanlah iblis, maka setan akan lari daripadamu. Itu semata yang diajarkan membuat orang Kristen, kalau mau jujur, agak jumawa, agak sombong, menganggap remeh setan, sehingga akhirnya nggak berjaga-jaga, tidak waspada, dan akhirnya bisa kalah. Yang berikutnya, saudara, juga ada penekanan angle dari doktrin tertentu, saudara, dalam kehidupan bergereja kita yang mengatakan bahwa pokoknya kalau udah jadi orang percaya, jadi pengikut Kristus, maka selama-lamanya pasti akan selamat gitu. Ya. Pemahaman iman seperti ini juga bagi saya, kalau itu terus yang melulu ditekankan di mimbarnya kepada jemaat awam, maka jemaat awam itu akan punya persepsi yang penting menjadi agama Kristen. Yang penting tidak tinggalkan agama Kristen. Yang penting sampai matiku beragama Kristen, percaya kepada Yesus, terus hadir di hari Minggu di gereja, maka selama itu sampai mati kita, setan gak akan bisa menyerang kita. Kenapa? Sekali selamat, tetap selamat. Nah, saudara kekasih Tuhan, itu yang selalu saya katakan kepada orang yang mau mendengarkan saya, bahwa Alkitab kita ini kalau dibaca harus lengkap. Jangan hanya menonjolkan ayat-ayat khusus saja, ayat-ayat tertentu saja, yang kebetulan kita imani sebagai doktrin kita. Nggak bisa. Ya, Alkitab harus dibaca lengkap. Makanya di komunitas kami, ya, saya memaksa jemaat yang beribadah di Doe untuk mengikuti Bible Reader Club, ya. The Way Bible Reader Club. Itu dalam grup WhatsApp, saudara. Saya push awalnya jemaat untuk baca 3 pasal sehari. Sebenarnya cuma 1, supaya jemaat itu bisa membaca Alkitab dengan komprehensif. Dari Kejadian sampai Wahyu dibaca urut 3 pasal tiap hari sampai habis nantinya. Supaya bisa menemukan bahwa ayat yang satu itu berkaitan dengan ayat yang lain dan tidak ada ayat yang satu yang bertentangan dengan ayat yang lain. Kekasih Tuhan. Nah, jadi
Itulah yang saya perhatikan dalam dunia pelayanan. Karena angle-angle pengajaran dari mimbar yang terlalu berat sebelah ini yang membuat jemaat akhirnya tidak waspada lagi. Menganggap setan itu biasa. Saya ketemu beberapa kelompok Kristen yang secara tidak langsung mengatakan bahwa setan itu udahlah, nggak mungkin, nggak usah kita pikirin lagi. Nggak mungkin bisa menang lawan kita. Ya, saya satu sisi bangga punya orang Kristen yang punya iman luar biasa, setan bisa dikalahkannya. Tapi sisi yang lain saya mengkhawatirkannya, saudara. Karena jangan-jangan itu iman seperti itu bukan dibangun dari perenungan firman Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan yang tercipta, tapi dininabobokan oleh pengajaran pendetanya yang secara tidak langsung akan membuat orang ini tersesat, saudara. Kalau kita perhatikan dalam media sosial sekarang, ya, mencemaskan saya karena banyak sekali di YouTube, saudara ya, ada hamba-hamba Tuhan yang dulunya dipakai Tuhan luar biasa, tiba-tiba sekarang punya kesaksian, diupload bahkan di YouTube, direkam kemudian diupload di YouTube yang mengatakan kemudian, dulu saya seorang Kristen. Ya. Bahkan ada beberapa yang dulunya pendeta, saudara. Sekarang juga masih mengkhotbahkan agama, tapi yang berbeda dengan iman Kristennya dulu. Dia mengatakan, dulu saya memahami Kristen seperti ini, tapi sekarang tidak lagi. Dulu saya mengimani Yesus sebagai Tuhan, sekarang tidak lagi. Dulu, saudara. Dan fenomena ini bukan fenomena yang di akhir zaman itu cuma hitungan jari. Mulai banyak, saudara. Mulai terjadi secara masif di akhir zaman ini. Nah, saudara, kembali ke dalam teks yang mau saya bagikan kepada saudara. Matius 6 ayat 13. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu jelas adalah pengajaran Tuhan Yesus. Kata lepaskan, ya, dalam bahasa Yunaninya rusai, ya, yang diambil dari kata dasar ruomai, itu belasan kali kita temukan dalam konteks perjanjian baru, ya. Yang secara harafiah rusai atau ruomai itu bisa berarti lepaskanlah, seperti yang kita temukan dalam Matius 6 ayat 13 yang diterjemahkan oleh LAI. Tapi juga bisa diterjemahkan menjadi kata Indonesia lainnya, selamatkanlah. Jadi di ayat 6, paham saya, Matius 6 ayat 13 dalam rangkaian doa Bapa kami ini. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa kepada Bapa dengan kalimat, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selamatkanlah kami daripada yang jahat itu. Jadi dari kalimat yang diajarkan Tuhan Yesus untuk kita ucapkan, kita imani ketika kita berdoa kepada Bapa, ini jelas adanya penekanan. Penekanan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus yang mengajarkan doa ini. Bahwa kita murid-muridnya harus berharap sungguh. Kita harus benar-benar menyadari bahwa kita tidak akan sanggup bertahan seorang diri dengan kuat gagah kita tanpa bantuan Tuhan dalam konteks menghadapi si jahat ini. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, si jahat. Selamatkanlah kami daripada si jahat. Ini artinya Tuhan sedang mengingatkan kita yang berdoa untuk menyadari dengan kuat gagah kita sendiri, kita tidak mungkin bisa mengalahkan si jahat itu, si iblis itu, Lucifer itu, Satan itu. Nggak bisa, saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus saja sudah mengajarkan hal ini, terus kau menjadi orang Kristen yang jumawa gitu, sombong gitu, terlalu yakin gitu, bahwa dengan kuat gagahmu kau bisa menghadapi Lucifer, Satan, iblis. Saya jelas berani mengatakan, orang ini pertama tidak kenal Yesus sungguh, orang ini jelas tidak kenal Lucifer sungguh. Kalau dengan kuat gagah kita sendiri kita sanggup mengalahkan si jahat itu, tentunya Tuhan tidak mungkin mengajarkan doa dengan kalimat, selamatkanlah kami daripada yang jahat. So, selamatkanlah kami dari yang jahat itu kan wujud dari ekspresi dari ketidakberdayaan kita. Benar nggak, saudara? Ya. Tolongin saya,
lepaskan saya, selamatkan saya. Itu kan wujud dari ketidakberdayaan. Saya masih ingat kalau ngomongin ini. Ya, saya udah pernah jelaskan, mungkin dalam program ini juga saya lupa, tapi saya memang tidak ada mimpi dulunya ketika masih kecil untuk menjadi seorang pelayan Tuhan dalam artian pendeta begitu. Ya, ketika saya lulus SMA, ya di kelas 3 SMA saya mencoba untuk seperti bapak saya masuk ke militer. Ya. Secara postur, kesehatan, kayaknya dari informasi yang saya dapatkan, saya bagus. Ya. Dari mentor-mentor, dari sersan-sersan yang menguji, dokter-dokter yang menguji, saya bagus. Dari celotehan mereka kan saya bisa dengar. Ya. Postur, terus juga kesehatan, cukup baik. Ya. Cuma saya tidak bisa masuk ke Akmil atau Akpol, gara-gara tidak bisa renang, saudara. Jadi ketika dites dulu di kolam renang Kopassus di Cijantung, ya, saya tenggelam di tengah-tengah jarak yang ditentukan. Ya, saya masih ingat banget itu karena itu traumatik, saudara. Ya, nggak mungkin saya lupakan seumur hidup. Saya teriak itu sambil tenggelam itu, tolong, 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 selamatkan. Ya, saya nggak bisa ngomong selamatkan. Selamatkan kan empat tarikan kata, saudara ya, 4 tarikan nafas, ya. Sedangkan kalau tolong itu cuma 2 kali doang, saudara ya. Jadi saya mengundang tolong, 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 gitu kan, saudara. Dan itu benar-benar itu bukan sandiwara, itu hidup mati saya, saudara. Karena saya sudah minum air kolam renang Kopassus yang warnanya udah nggak bagus itu, karena saya termasuk orang yang dites itu udah ke berapa ratus gitu, karena ada beberapa gelombang, jadi air udah cukup keruh, saudara. Dan itu udah masuk ke mulut saya dan ke perut saya tentunya. Ya, itu membuat saya trauma. Jadi saya bisa ngebayangkan orang kalau ngomong tolong, selamatkan saya, lepaskan saya, itu adalah wujud ketidakberdayaan. Dan itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Kata lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu bukan sebuah rangkaian doa yang tanpa makna. Kenapa Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya? Supaya murid-muridnya tuh ingat ketika berdoa dengan kalimat lepaskanlah kami, selamatkanlah kami daripada si jahat. Murid-muridnya tuh ingat bahwa ketidakberdayaan dirinya sebagai manusia yang butuh ketergantungan total kepada Tuhan untuk bisa mengalahkan si jahat, untuk bisa melepaskan dirinya dari cengkraman si jahat itu, si iblis itu. Tuhan Yesus mengajarkan begitu loh. Menyadarkan kita, mengajarkan kita bahwa dengan kuat gagah kita sendiri kita nggak akan berdaya melawan setan. Jadi hati-hati kalau doa, sebab saya cukup sering diundang dalam persekutuan doa, dalam komunitas para pendoa. Saya pernah bahkan dalam satu kelompok yang sedang berdoa, ini ngakunya mereka adalah prajurit atau jenderal-jenderalnya Tuhan gitu. Ya berdoa dalam alam roh. Tiba-tiba salah satu mereka berdoa dengan cukup keras yang mengatakan, Tuhan hancurkan kami. Tuhan remukkanlah kami. Ya. Terus kalimatnya entah dia sadar apa tidak, dia ucapkan, Tuhan, cobalah kami. Wah saudara, ketika saya dengar ada orang berdoa begitu, saya langsung buka mata dan saya bilang, gue gak mau aminin lah. Kalimat remukkanlah kami, hancurkanlah kami, cobailah kami. Itu jelas-jelas adalah wujud ekspresi doa yang tidak seperti yang Tuhan ajarkan. Saya nggak tahu ya pemahamannya apa, mungkin salah dengan apa yang saya pahami, yang saya bagikan kepada saudara. Cuma kalimat-kalimat seperti itu dalam doa, remukkanlah kami, hancurkanlah kami, cobailah kami. Ya, itu adalah salah satu wujud dari mungkin kesombongan kalau menurut saya. Kesombongan bahwa dirinya akan sanggup bisa menghadapi segala-galanya.
termasuk si jahat itu. Kalau saya jelas tidak akan pernah berdoa begitu. Sebab saya punya Tuhan Yesus yang bahkan mengajarkan saya berdoa. Bapa, selamatkanlah kami dari si jahat. Kalau kau ingat dan kau perhatikan seri sebelumnya, jelas saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa kalau bisa dihindari ketemu sama Lucifer itu. Ya. Kalimat di dalam ayat 13 kan berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pencobaan di sini kan perasmon. Ingat gak saudara? Ya. Pencobaan di sini bicara mengenai bukannya ujian, ya, tapi adalah godaan dari si iblis itu. Jangan kita menghadapi dia. Kalau bisa jangan bawa kami menghadapi iblis. Lepaskanlah kami, selamatkanlah kami dari si iblis itu Tuhan. Itu doa Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita murid-muridnya. Ya. Saya sedang tidak ingin membangun persepsi bahwa kita harus takut menghadapi iblis. Bukan itu. Roh dalammu lebih besar daripada roh-roh jahat sekalipun. Termasuk rohnya si Lucifer. Kalau kau tinggal dalam Kristus, sungguh. Saya sedang tidak ingin membangun persepsi agar saudara menjadi orang yang paranoid gitu sama setan. Tidak. Cuma maksud saya, meskipun kita tidak perlu takut sama setan, jangan terlalu jumawa juga. Ya. Jangan juga menjadi sombong rohani dengan mengatakan, gue gak pernah takut, gue lawan lah. Di mana? Di mana Lucifer? Ya. Mungkin beberapa saudara punya kesaksian, saya pernah menang lawan setan Pak. Tapi dengarkan saya. Saya berani yakin yang kau kalahkan itu bukan si Lucifer, bukan si jahat. Tapi adalah oknum-oknumnya, malaikat-malaikat yang ikut jatuh dengan dia. Roh-roh jahat di udara. Kalau kau baru menang lawan kuntilanak, kalau kau baru menang lawan genderuwo, kalau kau baru menang lawan tuyul, kalau kau baru menang lawan hantu, saudara jangan sombong dah. Ya. Karena dalam dunia roh itu juga ada jenjang-jenjang. Ya. Ada kedudukan-kedudukan. Orang atau roh jahat yang pernah kau kalahkan itu saya yakin baru kelas menengah ke bawah. Lucifer itu pemimpin tertinggi dunia kegelapan. Yesus saja dia berani hadapi. Dan kalau kau ingat khotbah saya di seri sebelumnya, ketika berhadapan face by face dengan Tuhan Yesus di dalam padang gurun, perhatikan, tidak ada yang menang dalam pertempuran itu. Yesus cuma tidak tergoda dengan bujuk rayu iblis. Tapi iblis tidak Alkitab katakan dikalahkan dalam peristiwa pencobaan di padang gurun itu. Iblis mundur dan mencari waktu yang tepat untuk kemudian mencobai Yesus kembali. Nah, kekasih Tuhan, dengarkan saya. Iblis baru kalah sama Yesus ketika Yesus berikan nyawanya di atas kayu salib. Nangkap saudara ya? Ketika Yesus mau tunduk total akan keinginan Bapanya, memberikan yang dia miliki, tubuh dan darahnya bagi umat manusia untuk menebus kita, baru si jahat, si iblis, si Lucifer itu kalah. Jadi kalau kau baru menang lawan roh jahat dan tidak sampai mencurahkan darah, tidak sampai mengalami kematian, jangan ngomong sama saya kau sudah menang lawan si jahat, si iblis, si satan, si Lucifer. Saya bahkan cukup meyakini yang namanya si jahat, si iblis, si satan, Lucifer itu saat ini belum benar-benar berhadapan muka dengan kita, orang-orang percaya. Yang saya baca di Alkitab, baca di kitab Wahyu. Ketika nanti benar-benar si jahat, si Lucifer, si iblis, si satan, si ular tua itu benar-benar berhadapan muka dengan kita. Alkitab yang katakan, banyak akhirnya kita yang mati dan dikalahkannya. Jadi kekasih Tuhan, belajarlah menjadi orang Kristen yang punya iman yang balance.
Jadilah orang Kristen yang bijaksana. Karena itu yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Dia mengajarkannya lewat doa Bapa kami. Nah saudara, kata si jahat ini, itu tidak saja merujuk pada si iblis dalam konteks figur pribadi. Tapi kata si jahat, tuponeru dalam bahasa Yunani, di Alkitab Perjanjian Baru, itu sudah benar-benar menjadi virus, menjadi bakteri, menjadi musuh yang bisa kita temukan dalam kehidupan keseharian kita. Coba kita buka yuk. Matius 7, ayat 17 sampai 18. Coba dibuka. Matius 7, ayat 17, 18. Silahkan dibaca. Silakan. Matius 7 ayat 17 sampai 18. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Perhatikan ada kata buah yang tidak baik. Ya. Buah yang buruk. Itu poneru juga. Dari kata dasar poneru dalam bahasa Yunani. Jahat, buah yang jahat. Jadi bicara mengenai yang jahat, si jahat, itu tidak merujuk hanya pada figur Lucifer, Satan, iblis semata. Tapi faktanya di dunia ini kita akan menghadapi buah yang jahatnya itu. Banyak sekali. Buah yang buruk itu banyak. Apa saja? Coba perhatikan buah yang buruk itu. Coba kita buka mata kita lebar-lebar. Ya. Perilaku-perilaku manusia yang buruk. Ya, sikap hati dari manusia yang buruk. Itu ada di sekitar kita. Coba kita lihat lagi yuk. Bukan saja buah yang buruk yang ada kita temukan dalam kehidupan keseharian kita. Coba Matius 7 tadi masih di ayat yang ke-11. Tolong dibaca, Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Jadi jika kamu yang jahat, ya, jahatnya juga menggunakan kata Yunani poneru tadi. Jadi ngomongin mengenai poneru atau yang jahat itu, bicara juga dalam dimensi materi, buah yang buruk, buah yang jahat itu banyak. Juga bicara mengenai moral tadi. Kamu yang jahat, ya. Kamu yang jahat itu bicara mengenai kita, saudara. Manusia yang dibelenggu oleh dosa itu. Moral manusia begitu jahatnya. Kita keluar rumah, kita ketemu moral manusia yang jahat. Bahkan bisa jadi orang di sekitar kita juga punya moral yang jahat. Bahkan bisa jadi diri kita kalau belum bertobat, kita juga punya moral yang jahat itu. Dari segi rohani, roh-roh jahat jelas sekali dikatakan oleh Alkitab. Bahkan lalu kita buka coba Lukas 11 ayat 29. Saudara yang hidup dalam belenggu waktu, ya, itu juga kita harus menyadari bahwa waktu itu jahat. Coba Lukas 11 ayat yang ke-29, silakan dibaca. Lukas 11 ayat yang ke-29. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Angkatan, generasi kita ini generasi yang jahat. Halo saudara, ini bicara mengenai bukan diri kita semata, tapi orang-orang yang hidup di dunia yang di zaman ini, saudara. Ini bicara mengenai waktu. Saudara tinggal di Indonesia, Tuhan Yesus katakan angkatan ini generasi yang jahat. Saudara mungkin bilang karena kau punya uang, saya mau tinggal di Indonesia aja lah. Ya, karena Alkitab yang ngomong generasi ini angkatan yang jahat, kau tinggal ke Amerika, kau baca Alkitab berbahasa Inggris, ayatnya juga sama. Angkatan generasi di zaman ini yang ada di Amerika pun jahat, Alkitab katakan. Kau pindah ke Afrika juga begitu, ke belahan dunia manapun akan terjadi hal seperti itu karena firman Tuhan. Ya. Dalam di sikap yang buruk, sikap yang jahat itu bisa kita temukan di mana-mana, saudara, ya. Banyak orang akan ketemu kita mendengar perkataan yang jahat. Coba kita lihat Matius 5 ayat 11. Ya. Matius 5 ayat 11. Perkataan yang jahat itu kita dengar dari orang-orang yang di sekitar kita. Coba lihat.
Matius 5 ayat 11, silakan dibaca. Matius pasal 5 ayat yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Perhatikan baik-baik. Matius 5 ayat 11 ada kalimat mengatakan yang jahat, benar ya? Mengatakan yang jahat. Dan kalau saya buka lagi banyak sekali saudara. Sikap diri yang kita temukan terlihat, terekspresi dari orang-orang sekitar kita. Curiga, iri hati, itu semuanya jahat. Menggunakan kata Yunani yang sama, poneru, kalau kita expose, kita analisa teksnya saudara. Jadi bicara mengenai yang jahat itu memang yang jahat ada di sekitar kita. Bukankah itu yang dikatakan Alkitab juga? Coba kita baca saudara 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat 8 saudara. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini fakta saudara. Ya, Alkitab sudah mengingatkan kita bahwa lawanmu si jahat, si iblis, si Satan, si Lucifer. Tentu kalau dia berjalan dia nggak mungkin berjalan seorang diri. Diikuti oleh roh-roh jahat, para malaikat yang jatuh dalam dosa itu. Ya, pasukan perangnya dia. Dia berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita dikelilingi oleh si jahat itu saudara. Ini fakta Alkitabiah. Kita terjebak di tengah-tengahnya. Saudara nggak bisa lari kemana-mana. Alkitab yang ngomong. Ya, kita terjebak dalam dunia yang dikatakan Alkitab bahwa si jahat itu ada di sekeliling kita, siap menerkam kita. Ini ayat yang nggak bisa ditip X, saudara. Ya, ayat yang sangat jelas. Tidak ada tempat di muka bumi ini menjadi tempat yang aman berlindung dari kelilingan si jahat. Kau nggak punya tempat untuk berlindung di mana si jahat tidak bisa menemukanmu. Tidak ada. Di gereja Pak, termasuk di gereja. Nah saudara kekasih Tuhan, kita terjebak di tengah-tengahnya. Seperti orang yang sedang nyaris tenggelam, seperti ilustrasi khotbah saya tadi. Makanya itu Tuhan Yesus mengajarkan, ayo doa sama Bapa di surga. Lepaskanlah kami dari si jahat. Selamatkanlah kami daripada si jahat. Kenapa? Karena kita sudah punya pemahaman kemanapun kita pergi di sekeliling kita. Bukan saja orang-orang jahat, tapi juga si jahat mengelilingi kita. Seperti singa mengaum-ngaum dan siap menerkam, menelan kita. Makanya kita doa, Bapa selamatkanlah kami. Gak bisa berdaya kau menghadapi singa, apalagi menghadapi si jahat itu. Problemnya si jahat ini bukan cuma mengelilingi kita, ya. Tapi si jahat ini membawa maut. Perhatikan baik-baik dalam Wahyu 22 kalau kita perhatikan nanti dibaca di rumah saudara ya. Bahwa nanti akhirnya di akhir zaman, endingnya nanti ketika langit dan bumi ini lenyap, bahwa maut dan kerajaan maut itu akan dilemparkan ke neraka. Jadi kemanapun setan ini pergi, si jahat ini pergi, maut dan kerajaan maut mengikuti dia. Itu one package, satu paket saudara. Artinya apa? Kalau kita mau lebih dalam lagi, di sekeliling kita, itu maut sedang mengancam kita. Siap menelan kita hidup-hidup. Kekasih Tuhan. Bagaimana kau menyikapi ini? Masih jumawa, masih sombong menghadapi si Satan itu. Sekarang ini di beberapa bioskop sedang diputar film Conjuring 2, saudara. Saya belum nonton dan kayaknya nggak akan nonton. Ya, tapi saya lihat di media sosial ada banyak fenomena-fenomena yang sudah terjadi. Ada yang kerasukan lah katanya ya. Ada yang pas selfie bangku kirinya kosong, bangku kanan kosong, tiba-tiba ada di foto penampakan katanya seperti itu. Ini fenomena saudara. Ini fakta. Setan sedang berusaha menerkam kita dengan fenomena-fenomena yang seperti itu. Ya.
Kalau saudara nggak berjaga-jaga, saudara nggak berwaspada, saudara akan ditelan oleh dia dan kerajaan maut yang mengikuti dia. Ya. Setan itu bukan oknum yang bodoh, si jahat itu bukan oknum yang bodoh, oknum yang pintar. Dia punya strategi yang matang. Ya. Dia ada di sekitar kita, yang saya bilang di awal tadi. Ruginya, kelemahan kita tidak tahu sedang diamati oleh dia. Tapi dia ada, faktanya Alkitab yang ngomong, berjalan seperti singa mengelilingi kita. Ada di sekitar kita. Dia sedang mengamati, saya khotbah begini, ya saya nggak tahu. Ya, saya nggak bisa lihat ada setan di gereja ini. Tapi saya yakin dia sedang mengamati saya. Dia sedang mencari titik lemah saya. Dan karena saya tidak merasa sedang diawasi, kalau saya orang Kristen yang naif ya, kita merasa diri kita pasti menang, setan pasti jauh, lari-lari 3 km di menjauhi kita, nggak berani deket-deket kita. Itu orang Kristen pemahaman umum kan begitu kan. Asal ada kalung salib, bawa Alkitab, wah setan lari, panas-panas gitu kan. Api. Ya. Padahal dia ada di sekeliling kita, sedang mengamati kita. Pas dia tahu titik lemah kita, dia serang kita. Itu yang terjadi pada Judas Iskariot. Dipercaya Yesus sebagai bendahara kelompok Yesus. Dia yang megang uang kas dari kelompok Yesus itu. Dan jangan bilang sama saya kelompok ini gak punya duit banyak. Ingat Yesus kemanapun dia pergi 5.000 orang mau dengar khotbahnya dia. Bukan di gereja yang ber-AC tapi di padang bukit. Yang gersang, yang panas. Padang gurun, konteks Timur Tengah. Itu pasti yang memberikan sumbangan untuk pelayanan Yesus. Yang disembuhkan Yesus, yang dibangkitkan Yesus. Yang memberikan persembahan kasihnya kepada pelayanan Yesus. Itu bukan 1-2 orang saudara. Terlebih kalau kita baca di Alkitab, sungguh ada banyak perempuan yang mensupport pelayanan Yesus. Yudas megang kas besar, saudara, bukan kas kecil. Setan lihat. Dia mulai pakai 1 peser, 2 peser. Setan lihat hatinya. Diserang sama setan. Yudas habis. Lihat Daud. Ketika dia sudah menjadi raja, dia punya istri yang cantik-cantik tapi dia gak mensyukuri. Setan tahu. Istrinya Daud, saudara, itu pasti cantik. Abigail, ya, istrinya Daud itu Alkitab katakan perempuan cantik, saudara. Dan terlebih dalam konteks zaman dulu, raja itu udah punya gundik-gundik lainnya. Tapi karena Daud tidak pernah puas. Alkitab memang tidak mengatakan, tapi saya berani mengatakan itu. Setan bisa lihat hatinya. Ketika dia berjalan di suatu rumah pada suatu sore. Setan kasih itu karena tahu hatinya Daud. Karena bisa lihat kelemahannya Daud terhadap perempuan ini. Perempuan yang lagi mandi. Dikasih. Dan Daud jatuh dosa. Gara-gara itu. Tuhan Yesus mengajar doa. Lepaskanlah kami, selamatkanlah kami dari yang jahat. Karena Yesus mau tahu. Mustahil kita bisa kalahkan si jahat. Yang jahat dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan pertolongan Bapa, Aba, Allah Tuhan kita. Nah saudara, Tuhan Yesus bahkan begitu bagi saya ya. Cukup menekankan tentang hal ini. Dia nggak cukup cuma mengajarkan kalimat lepaskanlah kami. Kalau doa kepada Bapa selamatkanlah kami daripada yang jahat. Tapi ayo doa juga. Dan bukan cuma cukup mengajarkan doa, tapi dia juga mendoakan kita loh. Coba kita buka yuk. Ya. Yohanes 17 ayat 15. Dia juga mendoakan kita saudara. Dengan isu yang sama. Yohanes 17 ayat 15. Coba dibaca. Yohanes 17 ayat 15. Injil Yohanes, ini doa Tuhan Yesus kepada kita. Yohanes 17. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15 berkata, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Perhatikan, Tuhan berdoa, doanya dicatat oleh penulis Injil. Ya, yang pertama dia mengajarkan doa yang memang harus didoakan, diucapkan oleh murid-muridnya. Bapa, lepaskanlah kami, selamatkanlah kami dari si jahat. Tapi juga dia berdoa, doa pribadinya dia yang kemudian dicatat oleh Injil Yohanes pasal 17 ayat 15 tadi. Di mana dia berdoa pribadi kepada Bapanya dengan kalimat, Bapa, lindungi mereka dari si jahat, dari yang jahat.
Ini dua aspek yang sama tapi berbeda. Tuhan sedang menggumuli sesuatu yang sama. Yesus yang Maha Tahu itu sadar bahwa manusia yang nantinya akan menjadi murid-muridnya kalau mereka percaya kepada Yesus, itu tidak bisa mengalahkan Satan seorang diri. Maka dia mengajarkan, ayo murid-muridku doa pribadi kepada Bapamu. Bapa, lepaskanlah kami, selamatkanlah kami dari panen jahat. Tapi dia juga berdoa untuk kita. Bapakku, lindungi mereka dari si jahat. Nah saudara, dari pemaparan saya ini mestinya kau paham bahwa musuh kita itu luar biasa. Tapi meskipun kita diajarkan berdoa, Bapa, lepaskanlah kami, selamatkan kami dari panen jahat. Itu bukan berarti doa ini mengajarkan sesuatu yang pasif, di mana kita harus terus bergantung hanya pada Tuhan semata. Dan kita tidak perlu berbuat, enggak begitu. Ya. Daud kalau kita membaca, ya coba kita buka satu saja ayat, ya. Sebenarnya banyak sekali fenomenanya, ya. Mazmur 143 ayat 9. Daud dalam Mazmurnya berkali-kali, ada Mazmur 7 ayat 1, Bapak Ibu nanti baca, Mazmur 59 ayat 1, Bapak Ibu nanti baca di rumah, dan sekarang kita baca Mazmur 143 ayat 9, di mana dia juga seringkali berdoa, lepaskanlah aku dari musuh-musuhku. Coba, Mazmur 143 ayat 9. Mazmur 143 ayat yang ke-9. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, lepaskanlah aku dari si jahat, selamatkanlah aku dari si jahat. Itu bukan berarti ketika kita sudah berdoa demikian, secara otomatis kita akan dilepaskan dari si jahat itu. Bukan begitu pemahamannya. Ketika kita berdoa, Bapa lepaskanlah aku, selamatkanlah aku yang dari jahat. Itu kita sedang berucap kepada Tuhan sebenarnya. Tuhan, dengan kuat gagahku aku gak bisa. Aku butuh pertolonganmu. Lepaskanlah aku, selamatkanlah aku dari si jahat. Tapi kita juga harus berbuat. Saya ngambil contoh Daud, kenapa? Dalam Mazmurnya, nanti baca di rumah kitab Mazmur itu. Berulang kali dia berdoa. Doanya, lepaskanlah aku dari musuh-musuhnya. Ya, itu sudah doa yang menjadi kebiasaan Daud. Itu bukan doa sekali dua kali, tapi doa yang sudah berulang-ulang. Buktinya apa? Dalam beberapa Mazmur terekspos, bisa kelihatan dia mengucapkan lepaskanlah aku dari musuh-musuhku. Tapi ketika Daud gak berjaga, ketika Daud tidak mengambil tindakan yang dibutuhkan, dia jatuh dalam dosa. Ketika godaan datang, perempuan mandi di bawah, dia sedang disotoh rumahnya. Apakah dia tidak berdoa sebelumnya, lepaskan aku dari musuh-musuhku? Dia pasti berdoa, itu udah menjadi kebiasaan dia. Tapi ketika godaan itu datang, dia tidak menjauh. Dia tidak balik badan dan masuk ke rumahnya, dia malah menikmati perempuan yang mandi itu. Sehingga jatuh dalam dosa. Ketika kita memahami ini, ketika Tuhan Yesus mengajarkan lepaskanlah aku, selamatkanlah aku dari jahat. Itu kita harus menyadari bahwa kita dengan kuat gagah kita gak mungkin bisa menang lawan si jahat itu. Kita butuh pertolongan Tuhan. Tapi bukan berarti tidak ada bagian kita. Bagianmu dan bagianku ambil tindakan. Satu ayat terakhir dalam sesi ini. Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Semoga benar-benar ayat ini bisa menutup seri terakhir dari seri ini. Wahyu 3 ayat 10, silakan dibaca. Wahyu pasal 3 ayat yang 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun mentaati aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Perhatikan, hubungkan tadi pengajaran Tuhan Yesus dengan Wahyu 3 ini. Saya bisa menemukan benang merahnya. Kita memang diajar untuk berdoa, berharap, mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan, dengan kuat gagah kita gak bisa mengalahkan si jahat. Tapi berdoa saja tidak cukup. Wahyu 3 ayat 10 tadi katakan, kerjakanlah, turutilah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bagian kita adalah mentaati firman Tuhan. Kita berdoa boleh. Bapa, lepaskanlah aku, selamatkan aku dari yang jahat. Tapi bagian kita melakukan, menaati, menuruti firman Tuhan. Ketika doa kepada Tuhan Yesus,
ketika mengandalkan Tuhan disertai dengan mengerjakan firman Tuhan. Saya percaya barulah kita bisa mengalahkan si Satan, si iblis, si jahat, si Lucifer, musuh terbesar kita itu. Kau gak akan bisa menang lawan dia seorang diri. Kau harus melibatkan Tuhan, tanpa dia kita tidak bisa mengalahkannya. Tapi juga ambil bagianmu, lakukan semua kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab ini. Kerjakan firman Tuhan. Ketika dua ini dikerjakan, maka iblis akan lari tunggang langgang menjauhi kita. Semoga dipahami dan semoga seri ini jadi berkat. Sampai ketemu di seri terakhir minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya.